Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Pemirsa sahabat hidup berbagi, di video kali ini kita akan membahas satu dari sekian banyak tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yaitu laut yang ada di hadapan kita sekarang. Ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita membahas tanda-tanda kebesaran Allah? Agar bertambah keyakinan kita, bertambah ketakwaan kita, bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Agama kita memerintahkan tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Pikirkanlah tentang ciptaan Allah. Laut merupakan ciptaan Allah. Wa la tafakkaru fi dzatillah, dan jangan kita memikirkan zat Allah. Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit, Allah ciptakan bumi, laut, gunung-gunung, semua merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di video kali ini kita akan membacakan satu surat yang membahas tentang laut beserta kenikmatan yang ada padanya, kenikmatan yang ada di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat An-Nahl ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladzi sakhkhara al-bahra litakulu minhu lahman tariya wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa huwa alladzi sakhkhara al-bahra, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menundukkan laut bagi manusia. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi manusia untuk berlayar, untuk mencari karunia yang ada di dalam lautan, baik itu mencari ikan, menangkap ikan, atau mencari perhiasan yang ada di dasar lautan. Allah memberikan kemudahan. Sakharal bahra, Allah tundukkan laut bagi manusia, sehingga kita lihat manusia bisa berlayar dari satu provinsi ke provinsi lain, dari satu negara ke negara lain, membawa barang-barang dagangan, membawa penumpang. Tujuannya apa? Memberikan kemudahan kepada manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, litakulu minhu lahman tariya. Allah tundukkan laut agar manusia bisa memakan dari laut tersebut daging-daging segar. Maksudnya ini ikan-ikan segar. Jadi Allah berikan laut kepada kita agar kita bisa memakan dari laut ini ikan-ikan segar. Ikan dengan berbagai jenisnya. Ada ikan yang kecil-kecil, ada ikan yang besar, ada ikan yang warna putih, ada juga yang merah, biru, dan sebagainya. Keindahan atau kenikmatan seperti ini diberikan kepada manusia agar manusia bisa memakan atau mengambil dari laut tersebut daging-daging segar. Artinya ikan-ikan segar untuk dikonsumsi. Kita mengetahui, bahkan pernah kita baca bahwasanya ikan ini gizinya ini lebih tinggi daripada daging. Wallahu a'lam. Yang jelas Allah sudah memberikan kepada kita kenikmatan yang sangat banyak dari dasar lautan. Diberikan kepada kita ikan dengan berbagai jenisnya, berbagai warnanya, ada berbagai macam nama ikan. Ada ikan tongkol, ikan hiu, ikan paus, kemudian ada juga ikan karang, dan sebagainya. Ini merupakan kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha. Kemudian agar manusia bisa mengeluarkan dari dasar lautan tersebut hilyatan, yaitu perhiasan.
Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan laut kepada kita agar kita bisa mengambil dari dasar lautan tersebut ada yang namanya lu'lu' wal marjan, yaitu mutiara dan permata. Ini merupakan benda yang sangat berharga. Ya. Jadi dari dasar lautan, baik ikan-ikannya, kemudian mutiaranya, segala perhiasan yang dicari oleh orang ini merupakan karunia yang diberikan Allah kepada kita umat manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa taral fulka mawakhira fihi." Kemudian kamu lihat kapal-kapal berlayar di lautan, berlayar dari satu provinsi ke provinsi lainnya, dari satu negara ke negara lainnya. Allah berikan kemudahan. Ini merupakan kenikmatan laut bagi kita. Diberikan kemudahan, kapal bisa berlayar di lautan, bisa membawa barang-barang dagangan, bisa membawa penumpang. Andaikan Allah tidak tundukkan laut bagi kita, lalu bagaimana cara kita berlayar? Bagaimana cara seseorang melakukan usaha ekspor impor? Bagaimana cara pengusaha, para bisnismen untuk menjalankan bisnisnya? Karena untuk membawa barang-barang yang berat, ya, rempah-rempah dan sebagainya, ini tentu melewati lautan. Tidak mungkin semua bisa dibawa oleh kapal terbang. Jadi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala tundukkan, berikan kemudahan kepada kita, manusia bisa berlayar dari satu negara ke negara lainnya. Kapal berlayar di lautan, yaitu kapal besar, bukan kapal kecil. Kamu lihat kapal besar yang membawa barang dagangan, membawa penumpang yang sekian banyaknya, membawa barang-barang yang jumlahnya bertonton, ya, yang jumlahnya sangat luar biasa besarnya. Tetapi Allah bisa mudahkan, kapalnya tidak tenggelam. Ini merupakan kenikmatan laut bagi kita bersama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, walitabtaghu min fadlihi, agar kamu bisa mencari sebagian dari karunia-Nya. Kemudian ulama tafsir menjelaskan mencari sebagian dari karunia-Nya ini dengan berlayar dengan kapal. Ada juga yang menafsirkan walitabtaghu min fadlihi, kamu bisa mencari karunia Allah itu dengan mengambil ikan-ikan segar yang ada di dalam lautan, atau mengambil perhiasan yang ada di dasar lautan. Wala'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Kemudian Bapak Prof Quraisyab menjelaskan yang dimaksud dengan syukur di sini adalah kita menggunakan nikmat Allah, mencari nikmat Allah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita cari karunia yang ada di dalam lautan, kita cari ikan, kemudian kita cari perhiasan yang ada di dasar lautan. Kemudian kita tidak boleh merusaknya. Kita tidak boleh merusaknya. Dan siapa yang tidak mau mencari karunia yang diberikan Allah kepada kita, tidak mau mencari karunia ikan, kemudian perhiasan yang ada di dasar lautan, maka dia termasuk orang yang tidak bersyukur. Kemudian Bapak Prof menambahkan kembali, kata beliau, dan nikmat ini bukan hanya untukmu, ya, la'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur dengan nikmat yang diberikan Allah kepadamu, dan ini bukan untukmu saja, bukan untuk keluargamu, akan tetapi untuk generasi seterusnya. Oleh sebab itu, jangan kita rusak laut yang sudah diberikan Allah kepada kita. Ditundukkan laut sehingga kita bisa berlayar, ditundukkan laut agar kita bisa mencari ikan. Ya. Mana ada orang yang tenggelam, ya, kecuali qadarullah, ya, mungkin sakit. Ketika orang berlayar mencari ikan, nelayan ketika pergi ke tengah lautan, waktu pulangnya mereka membawa ikan-ikan segar, ikan-ikan yang banyak, berbagai jenis ikan yang dibawanya. Ini merupakan nikmat yang diberikan Allah kepada kita, ditundukkan laut. Kemudian apa manfaat bagi kita membahas tentang kelautan ini, membahas ayat-ayat tentang kelautan ini? Apakah ada hubungan dengan ekonomi? Ya, kita jawab sangat ada hubungannya, sangat erat kaitannya.
Tanpa ada ikan-ikan segar, maka ekonomi kita akan merosot. Dan juga kita tidak akan sehat, karena kita butuh gizi. Salah satu gizi yang tinggi, yang sehat itu adalah ikan segar, ikan laut. Kemudian tanpa mengetahui ayat-ayat yang berkaitan dengan kelautan, mungkin kita tidak bisa menggunakan atau tidak bisa merawat laut dengan sebaiknya. Mungkin kita racun, kita bom dan sebagainya, sehingga ikan-ikan habis, ikan-ikan mati, akhirnya ekonomi kita menurun, merosot. Itulah manfaatnya kita membahas ayat-ayat kelautan ini. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Gita Yolanda Saputri, NIM 1916. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amanda Putra, NIM 19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmi Fauzana dengan NIM 1916010084. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Rahmah, NIM 1916010026. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Sri Widiawati, NIM 1916010079. Saya akan membacakan Quran Surah An-Nahl ayat 14 dan Quran Surah Al-Isra ayat 66. Quran Surah An-Nahl ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran secara jelas memberikan peluang kepada manusia untuk menikmati kekayaan laut. Ada sedikitnya 32 ayat yang membicarakan tentang laut dan juga kemanfaatannya. Dalam Quran Surat An-Nahl ayat 14, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Tahali dengan NIM 1916010118. Baiklah, saya dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rindu Ananda Eka Putri, NIM 1916010103. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alda Nufriza Deswiran, NIM 1916010056. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang isi kandungan yang terdapat dalam surah An-Nahl ayat 14 dan surah Al-Isra ayat 66.